Pemirsa, operasi pemberantasan preman masih terus menghasilkan penangkapan mulai juru parkir liar yang melakukan pemerasan hingga anggota ormas yang melakukan pemaksaan dan bahkan ancaman. Seperti apa operasi pemberantasan preman pekan ini, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Polisi kembali mendapat perlawanan saat akan menangkap preman. Dalam operasi Berantas Jaya, polisi menyamar saat menangkap seorang preman yang menguasai lahan parkir di depan sebuah kafe di Kemayoran. Namun rekan pelaku yang melihat penangkapan itu menyerang petugas, sehingga terjadi aksi baku hantam. 4 preman yang menjadi juru parkir liar akhirnya berhasil ditangkap. Razia ini digelar atas pengaduan masyarakat atas praktek pemerasan juru parkir liar di kawasan tersebut yang mematok tarif hingga Rp50.000 sekali parkir. Dari laporan dari masyarakat, masyarakat memberikan 5.000 terhadap mobil, namun tidak diterima oleh para pelaku. Para pelaku meminta uang 20.000 bahkan sampai 50.000, sehingga masyarakat sekitar resah dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Itu maksa mintanya? Iya, ada paksaan dan bahkan juga ada ancaman kekerasan dan juga intimidasi. Masih di wilayah hukum Polda Metro Jaya, polisi menangkap seorang ketua ormas di Jakarta Selatan. Pria berinisial J itu diduga melakukan pemerasan terhadap mandor proyek bongkaran rumah. Selain menangkap J, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, kemeja atribut salah satu ormas yang digunakan untuk memeras korban. Peristiwa penangkapan ini bermula dari laporan korban yang mengaku diperas oleh terduga pelaku. Korban yang bekerja sebagai mandor proyek bongkaran rumah dimintai uang sebesar Rp500.000. Pelaku mengancam akan memecat korban jika uang tidak diberikan. Pekan ini, Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya berakhir. Operasi berlangsung selama 15 hari, dari tanggal 9 hingga 23 Mei 2025. Berantas Jaya merupakan operasi anti-premanisme yang diluncurkan oleh Polda Metro Jaya. Operasi ini mengerahkan 999 personil gabungan, terdiri dari 306 personil TNI, 663 personil Polri, serta 30 Satpol PP, Pemprov DKI Jakarta. Operasi Berantas Jaya juga melibatkan unsur intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan premanisme. Di Jawa Barat, dalam sehari, Polres Tabes Bandung dapat menciduk puluhan preman. Sejumlah preman yang tengah meminta pungutan liar di sejumlah ruas jalan di kota Bandung, Jawa Barat tidak berkutik ketika ditangkap langsung oleh para petugas. Mereka tertangkap tangan membawa senjata tajam dan positif menggunakan narkotika. Puluhan preman yang berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Mapolres Tabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tidak hanya di Bandung, Polda Riau menangkap 169 preman yang meresahkan di Kota Pekanbaru selama bulan Mei 2025. Para pelaku aksi premanisme ini langsung ditangkap ke Polda Riau. Ratusan tersangka diantaranya terlibat tindak pidana pemerasan, penganiayaan, pencurian kendaraan bermotor, kepemilikan senjata tajam, dan pungutan liar. Sementara itu, 14 tersangka premanisme diringkus Satreskrim Polres Mojokerto selama operasi Pekan. Para tersangka diringkus atas berbagai kasus, di antaranya pelaku pemalakan, pemerasan, penipuan, hingga pelaku percobaan pembunuhan.
Wakapolres Mojokerto Kompol Heri Tampake mengatakan, operasi pekat selama 2 pekan ini menyasar kejahatan dan premanisme secara perorangan maupun organisasi. Di Jawa Tengah, polisi menetapkan 4 anggota Ormas sebagai tersangka kasus pengerusakan dan pencurian aset properti milik PT KAI di kawasan Gergaji, Kota Semarang. Pengerusakan aset PT KAI bermula pada Juli 2024 saat PT KAI Daop 4 Semarang menutup aset-aset tanah kosong mereka untuk mencegah penguasaan lahan secara ilegal. Pada Desember 2024, sekelompok orang memakai atribut ormas merusak pagar tersebut dan mencuri material logam tanpa izin. 4 anggota ormas ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam aksi tersebut. Dalam penanganan kasus ini, polisi menyita barang bukti potongan besi berbagai ukuran yang merupakan sisa pagar yang dipasang oleh PT KAI di sekitar lokasi. Sedangkan dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah alat komunikasi dan dokumen surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPC Ormas. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.